Shalom, selamat pagi TLCC. Mana lambayannya? Shalom, kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul bersama, diberikan waktu, tempat, hari, udara yang sangat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu terakhir sebelum kita masuk ke dalam hari Natal ini, hari yang sangat mulia, hari di mana Tuhan membuktikan kemuliaan-Nya turun ke dunia, lahir bagi kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus milik semua orang. Tuhan Yesus mempunyai kabar berita yang baik untuk semua orang. Mari kita jemaat yang percaya share the joy. Kita share sukacita tersebut kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita. Kita menjadi pembawa berita kebahagiaan bagi kerajaan Tuhan, kata Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita lipat tangan kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Berkumpul bersama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di rumah-Mu ya Bapa, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus ke depan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami ya Bapa. Engkau terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Banyak bangku-bangku yang kosong. Kita mau mendoakan juga jemaat-jemaat yang sudah mulai liburan, sudah mulai mengadakan mungkin pulang kampung, bertemu dengan keluarga masing-masing. Namun di hari ini ada yang spesial nih. Ada yang tahu nggak kira-kira jemaat hari ini hari apa? Hari Ibu. Kami dari sebagian dari ibu-ibu. Kami sebagian dari ibu-ibu TLCC mau menaikkan puisi. Namun sebelum kami mau menaikkan puisi, kami mau membuka pujian ini. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua para wanita yang kuat, yang diberkati, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Semoga kita selalu diberikan pertolongan, perkenanan, dan kekuatan menjadi tiang penopang keluarga kita, tiang penopang keluarga TLCC. Amin. Silahkan kita mau buka pujian dengan puisi oleh Bu Jacqueline. Halo dunia, aku bawa kabar untukmu. Sekarang yang kamu harapkan sudah datang. Dia datang dalam kemuliaan. Kita bisa merasakan kehadirannya. Kita tak lagi hidup dalam kegelapan. Kehadirannya menjadikan kita punya harapan. Ya, Dia Yesus Sang Immanuel, Juru Selamat yang memberi kehidupan. Dia datang ke dunia dalam cinta dan anugerah. Gloria, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Mari jemaat TLCC kita bangkit berdiri. Kita gitakan sorga mulia, bergema, kabarkan berita sukacita. Tepuk tanganmu, kita menyanyi bersama-sama, kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
keselamatan telah lahir di dunia. Ingat, keselamatan ini bukan hanya milik kita, milik semua orang. Let's share the joy. Bangsa-bangsa kita mau bangkit, kita mau bersorak di dalam nama Yesus. Bangsa-bangsa bangkitlah, bersoraklah serta menyatakan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, bintang surga bergema. Lahir Raja mulia. Glory, glory in excelsis Deo. Ayo jemaat Tuhan. Gloria in excelsis. Excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, mendengar selalu lagu pujian, semua bagi nama-Mu. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Katakan tinggi di dalam surga. Tinggi, tinggi dalam surga, dekat Tuhan yang kudus. Haleluya bernyanyi juga di hadapan Tuhan. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis in excelsis Gloria in excelsis Sembah dan puji dia Tuhan kita. Wah. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nama Yesus sungguh indah, benar tidak para jemaatku? Nama Yesus sungguh luar biasa. Nama Yesus datang ke dunia untuk memberi kemenangan buat semua orang. Walaupun hidup kadang tidak menentu, kita tidak tahu apa yang kita jalani, namun saya percaya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Mari jemaat Tuhan, kita nyatakan Yesus adalah juru selamat kita.
harus berjalan. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Dia tak pernah meninggalkan kita. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, Yes Lord. kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tuhan sungguh baik, rasakan kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dari hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Ya Tuhan, ku sungguh rasakan ya Bapa. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di Bersyukur Bapa atas kasih setia-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu ajaib, Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan
puji menyembah Engkau pada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau melayani kami hadir di dalam hadirat Yesus. Kami boleh beribadah bersama dan ketika Tuhan sebenarnya ada kesempatan kami belajar firman Tuhan bersama, mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Engkau bersiapkan setiap hati kami, telinga yang mau mendengar, hati yang sungguh-sungguh mau disiram dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan berbagai kembang dengan setiap kata Tuhan dengan kata-kata yang lahir dari kuasa Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Syukur, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa datang kembali kepada saya. Sudah lama rasanya tidak menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan sebentar harus sedikit di-adjust. Dan saya bersyukur ya bisa kembali lagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau menyampaikan selamat Hari Ibu buat para ibu ya, buat para wanita-wanita yang luar biasa. Dan kalau kita ingat juga gitu, kisah Natal tidak terlepas dari seorang ibu ya. Tidak ada cerita Yesus Kristus kalau tidak ada seorang Maria. Selamat Hari Ibu, para ibu yang luar biasa. Dan khotbah saya gitu, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah sharing the joy, berbagi sukacita. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah sebenarnya apa sih sukacita itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mau membantu saya untuk menjawab kira-kira sukacita itu apa sih bagi kita sekalian? Apa? Rasa senang, happy, bahagia gitu. Jadi kalau mungkin kita telisik secara definisi, sukacita sendiri adalah sebuah bagian emosi dari manusia ya. Salah satu dasar emosi dari manusia. Jadi setiap orang diberikan kemampuan untuk memiliki berbagai macam bentuk emosi dan sukacita, kesenangan adalah salah satunya. Dan joy, sukacita merupakan rasa kesenangan yang begitu mendalam dan kuat. Sebuah kebahagiaan, sebuah kesukaan, sebuah pengalaman ya, sebuah rasa yang terjadi karena pengalaman yang sangat menyenangkan dan berharga, menjadi sesuatu yang akan terus kita ingat, terus kita kenang. Itulah sukacita. Pertanyaan berikutnya bagi kita sekarang, kira-kira kapan sih kita merasa sukacita? Ada yang punya pengalaman menyenangkan dalam kehidupan kita? Ada ya, kita semua pasti punya pengalaman yang membawa kita menjadi sukacita. Kalau yang lagi pacaran gitu, mungkin ketika lagi diapelin pacarnya akan menjadi senang gitu. Atau kalau yang sedang bersekolah dalam masa studi gitu, ketika ujian berhasil mengerjakan dengan baik dan nilainya sangat baik, naik kelas dengan peringkat yang terbaik, kita menjadi senang dan sukacita. Atau kalau kita penikmat sepak bola, tim andalan kita meraih juara dan titel gitu, meskipun tim saya sudah puasa gelar bertahun-tahun, tapi kalau berhasil mendapatkannya kita akan ikut bersukacita gitu. Inilah pengalaman-pengalaman kita ya, ketika kita bersama dengan orang yang dikasihi kita akan bersukacita. Kita mencapai sebuah tujuan kita akan bersukacita. Ketika kita mendapatkan apa yang dinanti-nanti kita akan bersukacita. Kalau kita melihat tentang cerita kelahiran gitu, kita akan melihat dalam perjanjian lama ada seorang ibu bernama Hana. Dia adalah dikatakan seorang perempuan yang mandul. Dia berdoa ke bait Allah dengan menangis dan Tuhan mendengar doanya. Lalu kemudian dia melahirkan seorang anak bernama Samuel. Dia menjadi sukacita, memberikan anaknya untuk Tuhan. Sebelum kelahiran Yesus Kristus, ada juga perempuan lain yang mandul dan di masa tuanya diberikan Tuhan sebuah mujizat yang luar biasa dan bisa mendapatkan seorang keturunan. Namanya adalah siapa? Anak-anak sekolah minggu tahu? Namanya adalah Elisabeth, yang kemudian Tuhan bekerja di dalam kehidupannya dan lahirlah seorang Yohanes Pembaptis. Dan begitu juga bagaimana dengan bangsa Israel ya, menanti-nantikan seorang Mesias, seorang juru selamat, seorang yang pada akhirnya lahir, datang untuk menjadi juru selamat bagi bangsa Israel dan bahkan dikatakan bagi
seluruh bangsa. Mari kita baca bersama ayat kita yang diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita bersama pada pagi hari ini dengan judul perikop Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita melihat bersama ada satu kelompok sosok sentral di dalam cerita ini, yaitu para gembala. Kita akan menemukan kisah gembala-gembala ini hanya dituliskan oleh Lukas gitu. Di dalam 4 Injil lain kita tidak akan menemukan cerita ini. Begitu juga dengan cerita orang Majus yang hanya dituliskan oleh Matius. Dalam fokusnya kali ini Lukas berbicara tentang para gembala. Seberapa pentingkah sebenarnya gembala-gembala ini bagi perjalanan iman kita? Kita akan melihat konteksnya bersama ya. Saya mau ngajak kita untuk melihat background sedikit dari para gembala ini gitu, supaya kita tahu kenapa gembala ini menjadi penting di dalam kisah kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, para gembala adalah orang sesungguhnya ada di dalam kelas bawah, kalangan pekerja kasar. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan karena mereka tinggal sepanjang tahun di padang menjaga ternak gitu. Jadi ternaknya bukan punya mereka, karena gembala ini mereka adalah orang-orang upahan. Mereka dibayar untuk menjaga ternak-ternak para pemilik ternak, yang kemudian ternak-ternaknya ketika setahun sekali akan dipanen, diambil bulunya untuk dijadikan kain, wol dan sebagainya macamnya, dan bahkan ternaknya pun akan dipersembahkan sebagai bagian daripada persembahan di bait Allah. Dan inilah para gembala. Mereka tidak dianggap sesungguhnya di dalam kalangan masyarakat, karena mereka tidak tinggal di dalam kota gitu. Mereka tinggal di padang-padang menjaga ternak sepanjang tahun, tidur dengan memegang tongkat karena mereka tidur di bawah bintang-bintang. Kalau kita bilang tidur di bawah bintang-bintang itu romantis ya. Tapi bagi gembala yang tidur sepanjang tahun di bawah bintang-bintang itu tidak romantis, saudara gitu ya. Sesuatu yang mereka harus melawan dinginnya malam. Kita tahu kalau di daerah Timur Tengah, malam itu akan menjadi sangat dingin sekali gitu ya. Dinginnya malam, mereka harus berhadapan dengan binatang buas di padang. Kalau mereka tidur, ada serigala datang saat malam berusaha menerjang ternak mereka, mereka harus melawan itu, sehingga mereka juga dianggap adalah orang-orang yang tidak layak untuk beribadah karena mereka berhadapan dengan bangkai dan darah. Kita tahu kalau kita baca di dalam kitab Imamat, orang yang tangannya memegang bangkai atau tangannya memegang darah tidak boleh masuk ke dalam ibadah. Jadi inilah secara spiritual mereka pun bukan orang-orang yang dipilih gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Dan tapi ya pertanyaannya, kenapa berita sukacita itu pertama-tama selain datang kepada orang tuanya, datang kepada gembala? Begitulah kronologi yang dituliskan oleh Lukas ini.
Ya, mereka adalah orang-orang pertama yang datang kepada bayi Yesus. Kalau kita bicara orang Majus, mungkin secara kronologi kita akan menemukan sebuah fakta bahwa orang Majus datang kurang lebih ketika Yesus sedang berumur 2 tahun. Karena ketika Yesus lahir, mereka melihat bintang di timur. Mereka datang, kalau kita ingat khotbah Pamuksian beberapa minggu lalu, datang dari mungkin sekitar wilayah Persia. Sekitar 2 tahun menempuh perjalanan dan menemukan infant gitu ya. Mungkin Yesusnya sekarang sebesar Herald yang lagi tidur tapi lagi lari-lari di ruang ibadah gitu ya. Itu sebesar itu orang Majus bertemu dengan Yesus. Tetapi para gembala ini bertemu di malam ketika Yesus lahir. Mereka adalah saksi-saksi pertama dari kelahiran Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi penting, bahwa berita sukacita dinyatakan kepada para gembala. Sebelum kita memberitakan, sebelum kita membagikan sukacita itu, kita perlu tahu dari mana sukacita itu datang. Sukacita itu datang kepada para gembala. Dan sukacita itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Saya mengajak kita melihat konteks lagi ya. Konteks kenapa kelahiran Yesus Kristus itu sesungguhnya menjadi, kalau dikatakan malaikat para gembala adalah kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, tidak serta-merta bagi bangsa Israel. Meskipun kita tahu para gembala ini adalah orang-orang Ibrani, mereka adalah orang-orang Israel yang pada masa itu sedang di bawah penjajahan orang-orang Roma. Mereka di bawah tekanan harus membayar pajak kepada kaisar. Mereka juga sebelumnya mengalami masa pembuangan sebelum akhirnya secara bertahap dikembalikan ke tanah perjanjiannya, tapi mereka mengalami pembuangan ke Babel, Media, Persia dan berbagai macamnya. Bahkan dari sebelumnya lagi mereka terpecah menjadi 2 kerajaannya gitu ya. Raja utara dan selatan saling menyerang. Banyak sekali masa-masa kegelapan dialami oleh bangsa Israel. Dan bahkan ketika mereka kembali ke Israel, ke tanah perjanjiannya, ketika masa-masa para nabi selesai selama 400 tahun, Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Mereka buta, mereka clueless, mereka nggak tahu harus apa karena Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Tetapi bayangkan ya, ketika di dalam masa tekanan tersebut, di dalam masa kesuraman tersebut, di dalam masa mungkin orang Israel sudah mulai depresi, mulai kehilangan arah, mulai bertanya-tanya, ada nggak sih Mesias yang akan dilahirkan bagi kami gitu ya. Tapi malaikat datang pertama-tama kepada para gembala mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Bahwa kalau kita melihat kembali ke tulisan Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang ke-7 dikatakan, saya bacakan bagi kita ya, ada beberapa tulisan Yesaya yang mengatakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesaya 7 pasal 14 dikatakan demikian. Yesaya 7 ayat 14 demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita akan menemukan tulisan yang mereferensikan ini dari Matius pasal yang pertama, ketika malaikat datang, Gabriel berbicara kepada Maria dan dia akan mengatakan kepada Maria bahwa anakmu akan dinamakan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Lalu kita juga melihat di Yesaya pasal yang ke-9, di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Di ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah sebuah berita kelegaan ya, sebuah berita sukacita. Ada seseorang yang dikatakan akan melepaskan engkau dari masa tekananmu, akan memberikan kesukaan bagimu selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya berita sukacita itu jauh lebih besar daripada sekedar raja atau orang yang akan melepaskan bangsa Israel dari jajahan Roma. Jauh lebih besar daripada sekedar raja yang berkuasa di atas mereka, yang memerintah dan memimpin mereka sebagai raja yang duduk di atas
singgasana gitu. Kalau minggu lalu kita mendengarkan puisinya Rafa, dikatakan aku raja gagah di atas menara, aku punya singgasana. Tapi jauh lebih daripada itu gitu. Tidak sekedar seorang raja yang duduk di atas singgasana, tetapi kelahiran Yesus Kristus adalah sesuatu kelahiran yang membawa kelegaan, membawa kelepasan dari tekanan yang selama-lamanya, yaitu dari tekanan kuasa maut. Membebaskan seluruh bangsa dari kuasa dosa. Tidak lagi harus mencari Tuhan kemana gitu ya. Kalau kita belajar filosofi atau belajar tentang sejarah manusia, bagaimana adanya agama-agama lahir di dunia karena manusia berusaha mencari jalan, mencari entitas yang lebih besar dari dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kelahiran Yesus Kristus tidak usah membuat kita mencari keselamatan, karena keselamatan itu datang kepada kita. Sukacita? Sukacita ya. Karena keselamatan itu datang kepada kita. Keselamatan itu adalah bagaimana kita yang terpisah dari Allah diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita yang tadinya jauh daripada Tuhan dan kehidupan yang kekal, kita dikembalikan lagi kepada kodratnya untuk kita bisa punya hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. Kita yang tadinya tidak berkenan di hadapan Allah diperkenankan untuk kembali bersama-sama dengan Allah. Inilah pernyataan sukacita yang diberikan oleh Allah melalui para gembala-gembala. Dan kenapa gembala-gembala menjadi penting? Karena gembala-gembala mewakili semua orang ya. Kalau yang hina aja diberikan kesempatan gitu ya, apalagi orang-orang yang mungkin secara status dan derajatnya ada berada di atas mereka. Kenapa para malaikat atau Allah tidak datang duluan kepada orang-orang di bait Allah? Kenapa Allah tidak datang duluan kepada para ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang setiap hari berdoa dan berada di dalam bait Allah? Karena Tuhan mau menyatakan bahwa gembala ini sesungguhnya menjadi sebuah representasi dari seluruh bangsa. Menjadi sebuah gambaran bahwa bukan karena kesalehanmu, bukan karena apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan di dalam kehidupan spiritualmu yang akan membawa engkau memiliki sebuah privilege untuk menerima berita keselamatan. Bahkan engkau yang hina sekalipun, engkau berhak mendapatkan berita keselamatan. Engkau berhak menerima sukacita itu yang Tuhan bawakan bagi dunia. Saya mau ngajak kita melihat sebuah ilustrasi tentang sukacita ya. Sebuah kesenangan dari sebuah penantian panjang. Ada yang pernah tahu sebuah negara di Eropa bernama San Marino? Gak ada ya? Gak ada yang pernah tahu ya? Tahu ya? Tahu. San Marino ini punya tim sepak bola. Dalam urutan FIFA, ini gak apa-apa ya, kita bicara sepak bola sedikit. Dalam urutan FIFA dia peringkat paling terakhir. Sesungguhnya tim sepak bolanya ada sejak tahun 1930-an. Tetapi baru officially mereka punya federasi sejak 1968. Dan kemenangan perdana tim sepak bola ini terjadi pada bulan April tahun 2004 setelah lebih dari 70 pertandingan melawan negara kecil bernama Liechtenstein. Dua-duanya pun saya sebenarnya kalau disuruh cari di peta nggak tahu di mana letaknya gitu ya. Tapi inilah yang terjadi. Ini kemenangan pertama mereka ya. Kemenangan, dan di dalam sejarah mereka, dalam 211 pertandingan yang mereka lakoni, mereka hanya punya 3 kemenangan. Bisa bayangin ya? Bisa bayangin bagaimana masyarakat negara itu yang mendukung tim nasional negara itu menantikan kemenangan dari tim sepak bola mereka. Dan kemenangan berikutnya baru terjadi baru-baru ini gitu ya. Jadi pada 5 September 2004 mereka menang lagi 1-0 dari Liechtenstein. Dan ketika 18 November, jadi artinya sekitar sebulan yang lalu, mereka menang sekali lagi. Kemenangan yang ketiga setelah berarti 20 tahun ya, dari April 2004 sampai September dan November 2024, menang lagi sekali lagi melawan Liechtenstein. Jadi dari 211 pertandingan mereka hanya menang 3 kali. Dan ketika negara ini, tim nasional ini memenangkan pertandingan, menurut beritanya, orang-orang di San Marino merayakannya seperti mereka menang World Cup. Ya, karena mereka nggak pernah menang gitu. Mereka sangat susah payah sekali menang dalam
68 itu mungkin sekitar hampir 60 tahun perjalanan tim sepak bola mereka hanya menang 3 kali. Dan inilah kebahagiaan, inilah sukacita. Semua orang di negara itu merayakannya gitu ya. Semua orang yang merasakan memiliki tim nasional negara ini yang diwakilkan oleh 11 orang yang bermain di lapangan sepak bola merasa ikut sukacita ketika mereka memenangkan sesuatu. Ada sukacita yang akhirnya nyata gitu. Akhirnya tim sepak bola saya menang. Inilah sukacita yang seharusnya kita pegang ketika Tuhan Allah menyatakan sukacita itu di dalam kelahiran Yesus Kristus. Kita menyadari kita sudah lama menanti keselamatan, bagaimana kita bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kita bisa kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah jaminan yang namanya hidup kekal dan keselamatan dan tinggal bersama-sama di rumah Bapa, yang akhirnya hal itu datang melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan ketika hal itu datang, apa respon kita? Kita mau melihat bersama bagaimana para gembala merespon berita sukacita tersebut. Mari kita melihat di ayat yang ke-15 dan ke-16. Dikatakan demikian, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dikatakan gembala cepat-cepat berangkat. Mereka saling ngomong ketika mereka dapat dengar berita, ini loh ada juru selamat lahir di Bethlehem. Terus mereka ngobrol, juru selamat lahir di Bethlehem, ayo kita pergi ke Bethlehem. Terus mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Gembala mendengar berita, mereka percaya kepada beritanya dan mereka merespon itu dengan sebuah aksi. Ada call to actionnya. Mereka cepat-cepat berangkat. Tapi saya mau mengajak kita membayangkan sebuah hal yang mungkin juga terjadi. Kita bayangkan ya, tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan itu nggak berbicara selama kurang lebih 400 tahun kepada orang Israel. Tidak ada nabi selama 400 tahun itu. Tuhan tidak ngomong sama sekali kepada siapapun orang-orang yang ada di Israel. Tiba-tiba gitu ya, malaikat datang ngomong ke para gembala yang tadi bukan siapa-siapa. Orang-orang yang dipinggirkan. Bahkan orang-orang yang tidak pernah datang ke bait Allah karena mereka tidak kudus. Mereka dianggap tidak tahir. Bisa nggak di dalam diri para gembala itu mereka ragu, mereka sangsi. Apa benar malaikat datang ke saya? Masuk akal? Masuk akal ya? Bisa saja mereka ngomongin, masa iya Tuhan ngomong sama gembala-gembala ini? Siapa kita nih gitu? Bahkan kalau kita melihat dari kejadian sebelumnya, sebelum Yesus itu lahir, malaikat datang ke Zakaria. Ya kalau kita ingat khotbah Pamusim Nunggal ya. Dan Zakaria bahkan tidak percaya. Makanya dia dihukum Tuhan menjadi bisu. Orang yang berada di dalam bait Allah, bahkan dia sedang melakukan tugas spiritualnya di hadapan Tuhan di dalam bait Allah, dia tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Masa iya setelah 400 tahun ada tiba-tiba malaikat datang ngomong sama saya? Zakaria saja tidak percaya. Yang kalau secara bodoh-bodohan ya, dia kan seorang imam. Seharusnya secara spiritual, secara rohani dia punya kepekaan yang lebih dengan suara Tuhan. Tetapi dia memilih untuk menjadi tidak percaya. Tapi yang anehnya, dan saya yakin ini adalah bagaimana cara Tuhan bekerja, gembala-gembala ini, mereka didatangi malaikat, mereka mendengar dan mereka percaya. Meskipun ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang tidak percaya. Ada kemungkinan besarnya mereka menjadi orang-orang yang tidak percaya dengan kehadiran malaikat itu. Tetapi mereka mau percaya dengan apa yang malaikat itu sampaikan. Mereka memilih untuk mendengar dan melakukannya. Melihat secara langsung menjadi saksi perdana dari kelahiran Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya iman gembala ini adalah percaya terhadap berita malaikat, meskipun mereka belum melihatnya. Belum kan?
Para gembala belum lihat kelahiran Yesus Kristus ya kan. Dan mereka mau melakukan apa yang disampaikan. Wala, mereka tetap taat walaupun mereka belum tahu apapun itu. Dan inilah yang dikatakan kalau di dalam Ibrani 11 ayat 1, ini adalah sebuah bukti dari iman mereka. Karena mereka apa? Ya, kita baca sama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka sudah membuktikannya gitu. Meskipun aku tidak lihat, aku mau membuktikannya gitu. Dan mereka punya harapan yang besar akan kebenaran dari kelahiran Yesus Kristus itu. Inilah yang akan membebaskan mereka. Inilah yang membawa sukacita mereka dan mereka melakukan langkah iman. Kita coba bayangkan lagi kalau saya boleh kasih ilustrasi tentang seorang Abraham gitu ya. Seorang Abraham kenapa dia disebut sebagai bapak orang beriman? Apakah dia menjadi orang yang secara iman gitu, dia selalu melangkah dalam kebenaran? Enggak juga ya. Dia menikahi Hagar, dia berbohong ketika dia di Mesir dan banyak sekalinya. Tetapi yang menjadikan dia seorang bapak orang beriman adalah dia tetap taat kepada Tuhan, melangkah ke depan gitu, ikut aja sama Tuhan meskipun dia nggak tahu ujungnya kemana. Ketika Tuhan bicara sama Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dia aja nggak punya anak gitu ya. Terus Abraham, keturunanmu akan menjadi raja. Dia aja nggak punya anak gitu. Kamu akan memiliki tanah perjanjian lah. Dia aja disuruh pergi dari tanah kelahirannya gitu. Sesuatu yang nggak visible, sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang nggak tahu apa iya akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi dia mau tetap taat. Inilah iman para gembala. Inilah respon mereka. Mereka mau dengan segera, dengan cepat-cepat mengambil keputusan, melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi yang baru dilahirkan tersebut. Pertanyaannya bagi kita sekarang gitu. Apakah kita ketika diperhadapkan dalam situasi seperti gembala ini, ketika kita mendengar berita keselamatan, ketika kita mendengarkan kehendak Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita mau memprioritaskan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena bukan tanpa risiko, pasti ada risiko ya. Ketaatan mutlak, total obedience ini pasti ada risikonya. Ketika Abraham pergi dari tanah kelahirannya Ur Kasdim untuk kemudian pergi nggak tahu kemana dan dijanjikan Tuhan akan keturunannya menjadi bangsa yang besar, dia punya risiko. Dia bisa kehilangan segalanya. Dia kehilangan sanak saudaranya dan segala sesuatunya. Tidak tahu bahwa di padang dalam perjalanan dia tiba-tiba dibegal oleh para perampok dan things can goes wrong gitu ya. Hal-hal bisa menjadi salah gitu. Hal-hal bisa menjadi kacau balau. Tapi Abraham tetap melakukannya. Begitu juga para gembala. Dia ambil resiko. Ketika dia pergi ke Bethlehem, dia nggak mungkin kan bawa semua ternaknya. Pasti ternak-ternaknya akan ditinggalkan di padang. Dan kita tahu bahwa ternak-ternaknya bukan ternak mereka gitu. Ternaknya adalah mereka upahan. Mereka dibayar untuk menjaga ternak-ternak itu supaya tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tetapi gembala mengambil resiko itu untuk tetap taat kepada Tuhan, pergi menjumpai bayi tersebut. Siapkah kita? Maukah kita meresponnya dengan ketaatan total dan melakukannya dengan iman kita? Kalau kita katakan kita siap, inilah yang harus dilakukan berikutnya. Bagaimana Tuhan meminta kita seperti yang dilakukan oleh para gembala untuk memberitakan kembali sukacita tersebut. Karena para gembala setelah mereka melihat bayi tersebut di ayat 17, mereka apa? Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi malaikat ngomong sama para gembala, ini loh, seorang bayi telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka datang, mereka lihat, oh iya, Kristus Tuhan sudah lahir. Terus mereka kembali keluar, bilang sama orang-orang lain, hai teman-teman, para warga masyarakat kota Bethlehem, pasti sekitar kota Bethlehem ya, Kristus Tuhan telah lahir di kota ini gitu.
dan orang-orang menjadi heran gitu. Kenapa orang-orang heran? Karena yang ngomong gembala. Benar ya? Karena yang ngomong gembala. Kenapa gembala bisa yakin seorang Mesias bisa lahir? Karena mereka orang hari-hari aja di padang, mereka aja gak datang ibadah ke bait Allah, tapi mereka yang tahu duluan gitu. Orang-orang menjadi heran, orang-orang menjadi bingung. Ini nggak masuk akal, beritanya pasti mungkin ini hoax gitu ya kan ya. Mungkin ini hoax gitu, tapi mereka nggak peduli ya, karena mereka udah dapat sukacita itu. Mereka merasakan pembaruan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang tadinya hina dan saya yakin mereka akan merasa mereka tetap menjadi orang-orang marginal dan terpinggirkan. Mereka tidak dianggap di masyarakat. Ketika mereka mendapatkan berita itu, mereka menjadi orang yang baru. Karena mereka menjadi orang yang dianggap oleh Tuhan. Lebih penting mana? Kita dianggap oleh Tuhan atau dianggap penting oleh manusia? Tentu kita akan merasa lebih besar kalau kita dianggap penting oleh Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh para gembala ini. Mereka memiliki sukacita yang besar sehingga mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak mengatakan berita sukacita itu kepada orang-orang lain. Aku loh para gembala, Tuhan datang sama aku, malaikat datang bilang kalau Yesus Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud dan inilah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kalau namanya kesukaan besar bagi seluruh bangsa, tidak mungkin aku menyimpannya sendiri. Aku harus memberitahukannya kepada orang-orang yang lain. Aku harus berbagi sukacita ini, aku harus berbagi berita keselamatan ini kepada orang-orang yang aku temui. Aku tidak mau menyimpannya sendiri, saya tidak mau memilikinya sendiri, karena ini adalah milik seluruh bangsa. Ilustrasi lagi. Jadi kalau bicara tentang berita sukacita gitu, anak saya lagi tidur tapi nggak apa-apa, maaf ya nak, papa pakai kamu ilustrasi. Ketika Herat lahir 2 tahun yang lalu gitu ya, sebagai seorang ayah dengan anak pertama, tentu ini adalah berita sukacita yang sangat bahagia gitu ya. Semua orang yang pernah punya anak pertama pasti mengalaminya, saya yakin gitu dengan apa yang saya rasakan. Ketika Herat lahir, saya foto gitu ya kan, karena puji Tuhan saya menemani di dalam ruang persalinan. Ketika keluar dibersihin sedikit, dibedong, difoto anaknya. Kalau zaman dulu mungkin nggak bisa langsung foto ya, tapi sekarang bisa ya. Kita langsung foto, langsung share di grup WhatsApp ya, kirim ke papa mama, kirim ke mertua, kirim ke grup gereja yang selama ini sudah mendoakan, share di status, dan semua orang tahu. Ini loh, gue udah menjadi seorang papa, gitu ya. Udah anaknya udah lahir. Kita mau berbagi sukacita kita. Ya, kita mau berbagi kesenangan kita. Kayak orang-orang di San Marino tadi gitu. Kalau mungkin ada yang nggak ikutin di rumah lagi ketiduran nggak nonton bola, pasti dia dibangunin sama temennya yang lagi nonton bola. Tim sepak bola kita menang gitu. Dia akan berbagi sukacita. Kalau ada berita senang, berita bahagia, kita pasti mau membagikannya kepada orang lain supaya apa? Supaya orang lain ikut merasakan sukacita yang kita rasakan. Supaya orang lain ikut merasakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang kita juga miliki. Inilah kehidupan kita. Kehidupan kita diminta oleh Tuhan untuk kita berbagi berita sukacita itu. Dan kelahiran Yesus Kristus yang merubah kehidupan para gembala ini, menjadikan gembala yang tadinya bukan siapa-siapa, orang biasa-biasa saja, menjadi para penginjil-penginjil yang pertama. Ya kan? Betul ya? Penginjil-penginjil yang pertama bukan para rasul gitu. Bukan setelah ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi para gembala ini sesungguhnya adalah penginjil-penginjil yang pertama. Karena dia memberitakan kelahiran Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat bagi dunia. Bagi orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalannya gitu. Dia memberitakan berita sukacita itu supaya semua orang mengalami sukacita itu. Supaya semua orang juga mau percaya dan melihat dan tahu ada Mesias telah lahir di kota Daud. Karena sukacita itu menular, betul ya? Benar ya? Sukacita itu menular. Siapa yang suka buka Instagram, TikTok, ngelihat konten-konten receh? Ada ya, konten-konten receh. Oh itu. Bapak elders kita di depan katanya ya. Ketika kita lihat konten-konten receh gitu, ada misalnya ada mungkin ya, beberapa minggu lalu ada TikTok World, ada yang menang yang namanya AB. Ada yang tahu AB? Ada kecil yang suka cerita celoteh sekali gitu ya. Yang Gen Z di belakang tahu ya. Jadi
Itu AB adalah favoritnya para Gen Z sekarang. Ketika kita lihat konten AB, ih ini anak lucu banget, ketawanya candu katanya ya kan. Sekarang istilahnya gitu ya, ketawanya candu gitu. Jadi ketika kita melihat konten yang ketawanya candu, kita ikut ketawa, terus kita pasti reshare. Betul ya? Entah kita kirim DM ke teman kita, pasangan kita, atau kita share di story kita, apapun itu, kita reshare. Sesuatu berita yang menyenangkan, yang lucu, yang membahagiakan, kita akan reshare itu. Sekedar konten receh. Apakah keselamatan kita receh? Enggak ya. Sudahkah kita mereshare keselamatan yang kita punya? Sudah kita mereshare keselamatan, berita sukacita, jaminan akan kehidupan kekal yang kita miliki dari kelahiran Yesus Kristus yang akan menjadi raja bagi kita, yang akan menjalankan tugas misinya menjadi juru selamat bagi dunia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada mereka yang ada di dalam lingkungan keluarga kita, kepada siapapun yang kita temui di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita seperti para gembala yang mau ambil resiko meskipun mereka adalah orang-orang yang biasa saja, orang-orang yang tidak dianggap, mereka mengambil resiko meninggalkan para ternak dan mungkin akan dipecat dan tidak punya pekerjaan untuk menggembalakan lagi. Tapi mereka mau mengambil resiko itu untuk melihat Yesus, menerima kelahiran Yesus Kristus sebagai sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, yang kemudian merubah hidup mereka dari orang yang mungkin tidak punya harapan menjadi orang yang sangat penuh dengan harapan. Dan dia mau menceritakan akan keajaiban kelahiran Yesus Kristus itu kepada semua orang. Hari ini mungkin kita merasa kita adalah orang-orang yang biasa saja seperti para gembala. Tapi saya mau yakinkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini bahwa siapapun kita, baik kita merasa biasa-biasa saja, baik kita merasa tidak sempurna, baik kita merasa mungkin kita adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak bisa, tapi Tuhan mau pakai setiap daripada kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyampaikan berita keselamatan, untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menyampaikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, supaya jangan kita saja yang selamat, jangan kita saja yang sukacita, tapi bahwa semua orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang kita kenal, bahkan ada orang-orang yang mungkin kita tidak tahu dari mana datangnya, bisa mendapatkan berita sukacita dari kita sebagai alatnya Tuhan, supaya kita bisa menjadi alatnya Tuhan untuk berbagi sukacita bagi dunia. Tadinya saya sedang mencari lilin tadi, tapi tidak ketemu. Tapi tahukah kita, ketika sebuah lilin dinyalakan, lilin itu ada apinya, betul ya? Dan dia menjadi terang. Ketika sebuah lilin, ketika kita biasa nyanyi Malam Kudus pegang lilin gitu, kita akan sharing api itu ke teman sebelahnya. Betul? Dan begitu seterusnya. Dan ketika lilin yang satu bersentuhan dengan lilin yang mati, apinya pindah. Pindah nggak? Nggak pindah. Apinya bermultiplikasi. Karena lilin yang pertama akan mati, apinya tidak. Itulah sukacita yang kita pegang. Ya, sukacita kita sebagai lilinnya Tuhan, kita sebagai terangnya Tuhan, kita sebagai pembawa sukacitanya Tuhan. Ketika kita berbagi sukacita itu kepada orang lain, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita itu. Kita akan terus menyala. Dan semakin kita berbagi sukacita itu, semakin banyak orang yang akan bersukacita. Dan semakin terang dunia ini. Karena kita mau menjadi terangnya Tuhan. Mari kita kabarkan, mari kita beritakan kabar kesukaan ini. Kita bagikan bagi dunia. Dan saya mengundang para pemusik, WL boleh naik sebelum saya menutup di dalam doa. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang sesungguhnya akan membawa kita semangat ya, membawa kita bersukacita. Tapi sebelum kita menyanyi, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan sebuah
Berita sukacita yang luar biasa yang tidak sekedar menyenangkan kami 1-2 hari, yang tidak hanya sekedar membawa kami menjadi orang-orang yang senang dalam 1 atau 2 bulan atau bahkan sepanjang tahun. Tetapi bahkan sukacita yang Engkau berikan kepada kami adalah sukacita yang kekal. Karena sukacita yang Engkau bawa bagi kami adalah berita keselamatan, jaminan hidup kekal yang selama-lamanya. Biarlah Bapa, kami boleh menerima itu. Kami boleh sungguh-sungguh meyakini dan mengimani bahwa keselamatan kami ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Bapa, mampukan kami, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang mau berbagi sukacita ini, membagikan berita kasih setia Tuhan, membagikan sukacita atas keselamatan bagi seluruh bangsa, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi terangnya Tuhan kemanapun kami pergi, sehingga terang ini boleh terus kami bawa, kami bagikan, dan terang ini semakin hari semakin banyak, karena semakin banyak orang yang boleh mengenal Yesus Kristus ketika Engkau memakai kami sebagai alatmu untuk membagikan sukacita yang datang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semua terberkati dalam nama Yesus. Terima kasih atas peringatan kita untuk menyiarkan berita baik. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau merasakan sukacita. Kita mau lihat kanan kiri kita dengan tersenyum. Tersenyum, pada saat kita tersenyum kita mengabarkan sukacita, menyebarkan sukacita kita. Kita mau bernyanyi, kita mau berdansa.